Baiklah, materi yang akan kami jelaskan mengenai pengertian gangguan berbahasa. Saya, Hani Pujokusuma, akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Pengertian gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ialah sebuah kelainan atau gangguan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diterima, dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Jenis-jenis gangguan berbahasa. 1. Gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas fisikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Kedua, gangguan berbicara psikogenik. A. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Maka gangguan berbicara berdasarkan mekanisme ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara laringal, pada lidah lingual, dan rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. B. Gangguan akibat multifaktoral. Akibat gangguan ini atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Berbicara serampangan atau sembrono. Kedua, berbicara propulsif. Ini terjadi pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Yang ketiga itu berbicara mutis atau bisu. Afasia motorik. Afasia motorik terdiri dari 4 macam, yaitu afasia motorik kortikal. Afasia motorik kortikal berarti hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita afasia kortikal ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual masih bisa dilakukan. Yang kedua ada afasia motorik subkortikal. Penderita afasia motorik subkortikal adalah orang yang tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi masih bisa mengeluarkan perkataan secara membeo. Selain itu, pengertian bahasa verbal dan visual tidak terganggu, dan ekspresi visual pun berjalan normal. Yang ketiga ada afasia motorik transkortikal. Para penderita afasia motorik transkortikal dapat mengutarakan perkataan yang singkat dan tepat, tetapi masih mungkin menggunakan perkataan substitusinya, misalnya untuk mengatakan pensil sebagai jawaban atas pertanyaan, barang yang saya pegang ini apa namanya. Dia tidak mampu mengeluarkan perkataan itu, namun mampu untuk mengeluarkan perkataan itu tutu untuk menulis. Afasia jenis ini juga sering disebut dengan afasia nominatif. Yang keempat ada afasia sensorik. Penyebab afasia sensorik ini adalah akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal di daerah Wernicke dan pada hemisferium yang dominan. Kerusakan di daerah ini tidak hanya menyebabkan pengertian dari apa yang didengarnya terganggu, tetapi pengertian dari apa saja yang dilihatnya pun ikut terganggu. Namun, ia masih memiliki corak verbal, meskipun hal itu tidak dapat dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Corak verbalnya itu merupakan bahasa baru yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Corak verbalnya itu terdiri dari kata-kata, ada yang mirip, ada yang tepat dengan perkataan suatu bahasa, tetapi kebanyakan tidak sama atau sesuai dengan perkataan bangsa. Sini saya akan
menjelaskan tentang gangguan berpikir. Gangguan berpikir yang bersumber dan disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berubah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pikuran atau demensial. Kepikuran atau demensial adalah suatu penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir lainnya yang dari hari ke hari semakin buruk. Gangguan kognitif ini meliputi terganggunya ingatan jangka pendek, kekeliruan mengenali tempat, orang, dan waktu, juga gangguan kelancaran berbicara. Penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk penurunan jumlah zat-zat kimia dalam otak. Yang kedua, ada skizofrenik. Skizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat berpikir. Dulu, para penderita skizofrenik juga disebut dengan schizophrenic word salad. Para penderita ini dapat mengucapkan word salad ini dengan lancar, dengan volume yang cukup ataupun lemah sekali. Curah verbalnya penuh dengan kata-kata neologisme. Gaya bahasa skizofrenik dapat dibedakan dalam beberapa tahap dan menurut berbagai kriteria. Yang utama adalah diferensia dalam gaya bahasa skizofrenia, halusinasi, dan pasca halusinasi. Yang ketiga yaitu depresif. Depresif adalah orang yang terkena jiwanya memproyeksi penderitanya pada gaya berbahasanya dan makna curahnya verbalnya. Volume curah verbalnya lemah lembut dan kelancarannya terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Namun arah arus pikiran tidak terganggu. Yang terakhir ada gangguan lingkungan sosial. Maksud dari akibat faktor lingkungan sosial adalah terasinginya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingan ini dapat disebabkan oleh peraluan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Seorang anak terasingnya menjadi tidak dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya atau dengan manusia karena dia tidak pernah mendengar suara ujaran manusia. Jadi anak terasingi karena tidak ada orang yang mengajak dan diajak bicara. Tidak mungkin dapat berbahasa karena dia sama sekali terasingi dari kehidupan sosial masyarakat, maka dengan cepat ia menjadi sama sekali tidak dapat berbahasa. Terima kasih.